Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berbahagia, berbangga sekali perasaannya pada malam hari ini, karena insyaallah pada malam hari ini pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang sudah hadir dalam agenda halal bihalal nasional surgakan Indonesia dengan Al-Quran, ya, dimana insya Allah pada malam hari ini akan kita isi dengan agenda silaturahim, kemudian akan ngobrol-ngobrol dengan para penggerak surgakan Indonesia dengan Al-Quran, dan insya Allah nanti juga terakhir kita akan mendengarkan tausiah atau nasihat dari Abi EN selaku inisiator surgakan Indonesia dengan Al-Quran dan juga pengasuh Masjid Ismuh Yahya. Sebelumnya perkenalkan, nama anak Imam Chandra, akrab disapa dengan panggilan Bang Ican. Saat ini diamanahkan di Baitul Mal Pondok Digital Masjid Ismuh Yahya. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Sebelum kita mulai agenda kita pada malam hari ini, kalau boleh tahu yang sudah hadir ini hadir dari kota mana saja ya? Coba ketik di kolom komentar ya Bapak Ibu. Hadir dari kota mana saja, dan boleh ketik juga dapat informasi pada malam hari ini dari lembaga apa, gitu ya? Apakah dari Masjid Sejuta Pemuda, Masjid Jalan Cahaya, Duta Quran, atau dari mana gitu ya? Masya Allah ya. Silahkan ketik infonya dapat dari mana dan dari kota mana saja. Masya Allah. Entikong, Kalbar, oh perbatasan ya. Dari Banjar, Situbondo, Hijrah, oh ya dari Hijrah Peduli juga, dari Tegal. Oh Masya Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada yang sudah respon ya. Mudah-mudahan yang respon pada malam hari ini sebagai sinyal bahwasannya sudah amat sangat siap untuk mengikuti agenda pada malam hari ini sampai selesai ya. Ada dari Bone, dari Depok, Majalengka, dari Lombok, Jakarta. Wah, Masya Allah, tepat sekali ya ketikannya. Saya sampai ketinggalan ini ngebacain satu persatu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah respon ya. Mudah-mudahan kalau di kajian online ya Bapak Ibu ya, keaktifan peserta itu amat sangat menjadi semangat bagi penyelenggara ya. Nah, jadi pada malam hari ini ya silahkan aktif responsif gitu ya di kolom chat, tapi ya nggak bisa di open mic gitu. Kalau open mic nanti berisik gitu ya. Jadi nanti insya Allah pada malam hari ini kita akan terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan para penggerak-penggerak sidak ya, paling tidak ada 5-7 titik nanti mungkin kita akan bincang-bincang. Jadi judul pada malam hari ini Bapak Ibu adalah halal bihalal nasional surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Acara pada malam hari ini latar belakangnya adalah kami niatkan diselenggarakan, didedikasikan untuk mengakomodir seluruh orang baik yang sudah membersamai gerakan sidak selama ini, gitu ya. Jadi acara ini sebenarnya eksklusif, hanya diinformasikan hanya untuk diprioritaskan untuk para penggerak dan juga para kontributor surgakan Indonesia dan Al-Quran, entah itu donatur, entah itu para mitra dan lain sebagainya, gitu ya. Dan memang diniatkan untuk menjalin silaturahim, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tema pembahasan pada malam hari ini, ya, bahwasannya kita jangan sampai terlena, ya. Selama bulan Ramadan kita sudah latihan untuk meningkatkan ibadah, gitu ya. Namun tentu saja yang kita harapkan bukan hanya sekedar istiqomah selama Ramadan, tapi juga kita juga tetap istiqomah dalam taat walau Ramadan sudah lewat. Nah, itu judul besar pada malam hari ini ya. Jadi
tema besar kita itulah nanti yang akan disampaikan, nasihat yang akan disampaikan oleh ABN selaku inisiator sidak dan juga pengasuh Masjid Ismu Yahya, gitu ya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ada sekitar 257 orang yang sudah hadir, ya. Karena kapasitas Zoom kita ini ada 1000 akun, maka saya kalau yang masih banyak yang kosong gitu ya, maka Bapak Ibu yang sudah hadir, kami himbau, kami rekomendasikan untuk silahkan share informasi ini ya ke yang lain. Silahkan di-share seluas-luasnya ke saudara ya, ke suami atau istrinya kalau lagi serumah gitu ya, ke anak-anaknya yang mungkin lagi merantau dan lain sebagainya. Ya, kenapa harus di-share? Karena insya Allah acara pada malam hari ini akan amat sangat kaya dengan manfaat gitu ya, akan bertabur keberkahan, amin gitu ya. Karena pada malam hari ini yang berkumpul adalah orang-orang yang memang berharap ridho Allah ya. Yang berkumpul adalah bagi saya orang-orang luar biasa. Kenapa? Karena sebenarnya di luar sana banyak orang yang pada malam hari ini, di jam-jam saat ini, banyak yang lebih memilih untuk rehat, lebih memilih untuk bersantai-santai gitu ya. Ada bahkan mungkin melakukan aktivitas yang mungkin nggak ada manfaatnya. Tapi pada malam hari ini saya menyaksikan orang-orang yang luar biasa lebih memutuskan untuk mengikuti agenda-agenda seperti ini, dan itu percayalah hanya dilakukan oleh orang-orang yang luar biasa gitu ya. Hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat hidayah dan iman gitu. Maka hadirnya Bapak Ibu di agenda pada malam hari ini adalah sebuah hal yang amat sangat patut untuk disyukuri. Masih Allah izinkan untuk menikmati silaturahim dengan saudara-saudara se-Indonesia. Masih Allah izinkan untuk menikmati berbagai macam ilmu yang akan dibagikan pada malam hari ini. Baik, terima kasih sekali lagi yang sudah ketik di kolom chat Zoom-nya. Ada dari Cianjur, Surabaya, dari Pontianak juga hadir ya, dari Lombok Timur, Masya Allah. Baik, suara saya sudah cukup jelas ya, karena ada yang mengatakan suaranya masih kurang jelas gitu. Apakah suara saya sudah cukup jelas, Bapak Ibu? Kalau masih belum jelas, sampaikan ya. Baik, alhamdulillah. Nah, langsung saja ya, untuk mengawali agenda kita pada malam hari ini ya. Saya mengajak mari kita semua mengawali dengan sama-sama melafazkan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena selama ini sudah istiqomah membersamai gerakan sidak Surgakan Indonesia dengan Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan sekecil apapun kontribusi yang sudah diberikan untuk Surgakan Indonesia dan Al-Quran menjadi amal soleh yang Allah terima, mengalir pahalanya untuk orang-orang yang sudah membersamai kita, mengalir pahalanya untuk orang tua kita, guru-guru kita, dan semua orang baik yang sudah membersamai kita, dan mudah-mudahan menjadi wasilah penebus dosa di masa lalu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, pada malam hari ini, ya sebelum kita hadirkan pemateri kita yang akan menyampaikan ilmunya pada malam hari ini ya, kita akan mengawali dengan berbincang-bincang santai dengan para penggerak sidak gitu ya. Nah, pertama mungkin saya akan menyapa dulu dari mana ini ya. Sebentar, saya akan cek akunnya dulu apakah sudah join atau belum gitu ya. Oke, nah alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir saudara kita dari Bandung, Kang Fadli Hamidi. Nah, beliau, Bapak Ibu juga mungkin sudah sama-sama tahu bahwasanya beliau ini adalah salah satu pengurus di Masjid Baitul Huda, masjid makan-makan yang lagi viral-viralnya hari ini. Masuk TV terus gitu ya. Nah, mungkin saya ingin nanya ke Bang Fadli, sebelum kita hadirkan pemateri kita pada malam hari ini ya, dan sambil menunggu yang lain juga join di Zoom pada malam hari ini, mungkin bisa diceritakan Bang Fadli selama Ramadan kemarin
apa sebenarnya yang dilakukan oleh Masjid Baitul Huda atau dikenal dengan Masjid Makan-Makan? Silakan direport, Bang Wadli. Sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kesempatan yang saya sampaikan pertama kali kepada Bang Ican, lebih tepatnya untuk Masjid Ismu Yahya dan Sidak Surgakan Indonesia dengan Al-Quran yang memberi kesempatan kepada kami sebagai salah satu cabang dari Sidak, cabang Bandung, yaitu Masjid Baitul Huda, Masjid Makan-Makan. Jadi alhamdulillah hari ini saya sudah sedikit gak sabar sebetulnya ya, pengen bersilaturahmi dengan ayah bunda abang kakak semua sebagai orang-orang baik di balik layar dengan besarnya banyaknya kebermanfaatan yang selalu bersamain banyak-banyak masjid dan pergerakan surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Saya doakan mudah-mudahan walaupun mungkin ayah bunda abang kakak kita tidak saling kenal, tapi insya Allah doa akan saya terus salurkan, akan saya kirimkan dan kita saling mendoakan mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita bersama. Jadi insya Allah saya izin bercerita sedikit tentang pergerakan Masjid Makan-Makan yang alhamdulillah dapat amanah sebagai cabang dari Sidak untuk cabang di Jawa Barat, lebih tepatnya di Kota Bandung. Nah, jadi Masjid Makan-Makan ini Bang Ican, alhamdulillah Baitul Huda itu pergerakannya kita memang fokus dalam pelayanan memberi makan gratis setiap hari buat jamaah. Jadi kita membantu program pemerintah sebetulnya. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan salah satu pergerakan yang sangat luar biasa karena momen-momen bulan Ramadan ini adalah momen yang sangat besar. Kita bisa banyak ngambil kebaikan dari segi pahala karena Ramadan adalah bulan kebaikan. Jadi insya Allah di dalam 30 hari selama Ramadan ini kita juga tetap fokus pelayanan terhadap menyediakan makan. Karena Masjid Baitul Huda kita banyak kenal ya dengan nama Masjid Makan-Makan. Jadi kita fokus untuk selama bulan Ramadan kemarin itu kita pelayanan memberikan makan buka puasa ke seluruh jamaah Masjid Baitul Huda. Tapi ada hal yang berbeda untuk Ramadan tahun ini. Ini alhamdulillah Masjid Makan-Makan itu adalah bulan ke-10 dengan berjalannya kegiatan makan-makan di masjid. Alhamdulillah program ini sudah cukup banyak orang minatin dan sudah banyak orang yang terbantu dengan kegiatan makan siang gratis setiap hari di Masjid Makan-Makan. Alhamdulillah Ramadan ini kita bersamai kurang lebih 40 masjid di daerah Bandung. Jadi program yang kita lakukan adalah berbagi 1.000 porsi makan buka puasa, berbagi 1.000 porsi makan buka puasa setiap hari di masjid yang berbeda-beda. Nah, jadi alhamdulillah ya Bunda Bang Kakak, sedikit cerita. Jadi kita setiap hari itu tidak hanya fokus membersamai jamaah di Masjid Baitul Huda, tapi kita memberikan dampak manfaat yang luar biasa ke masjid-masjid lain. Ini sebetulnya semangat dan giroh luar biasa berdakwah atau membersamain jamaah atau membesarkan masjid ini, itu memang tersalurkan karena guru kami bersama itu adalah Kiai Ali Pertama Larisindo yang selalu menyampaikan dakwah bagaimana caranya kita selalu memberikan manfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tidak hanya untuk masjid sendiri, tapi bagaimana dampaknya bisa ke masjid lain. Makanya alhamdulillah selama bulan Ramadan kita bersamai 40 masjid yang alhamdulillah totalnya itu kurang lebih, mohon maaf sebelumnya ya. Jadi alhamdulillah kemarin itu yang tersalurkan di selama bulan Ramadan di 40 titik masjid selama bulan Ramadan itu adalah 20.500 porsi makanan yang sudah didistribusikan. Masya Allah. Dan alhamdulillah sudah 2.500 orang yang merasakan manfaatnya. Dan yang kedua, sedikit Bang Ican, kita tetap fokus selain kita memakmurkan masjid, kita bersamai masjid di daerah Bandung. Alhamdulillah pertama kalinya kita ngambil bagian dalam pergerakan Quran, pergerakan kebaikan, kita bersamai santri-santri penghafal Quran. Alhamdulillah ada namanya kemarin kegiatan Bandung Berani. Bandung dan mengaji. Nah, ini alhamdulillah kita bersamain
1000 anak yatim, 1000 penghafal Quran, pondok pesantren yang kurang lebih itu pondoknya ada sekitar dari 30 pondok pesantren. Kita berkumpul di Masjid Al-Jabar, masjid yang fenomenal, yang benar-benar megah, sangat luar biasa. Dalam satu hari ada 1000 santri berkumpul di sana. Kita ngaji bareng, kita hataman bareng, dan benar-benar memuliakan santri dalam satu hari dengan total 1000 santri. Itu alhamdulillah Bang Ican, salah satu program yang sangat luar biasa yang kami lakukan, kebermanfaatannya di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah berjalannya kegiatan ini pun juga bisa terlaksana. Saya sampaikan terima kasih kepada orang-orang baik yang selalu bersamain, begitu juga kepada Ismu Yahya dan Sidak sebagai kita dapat belajar dan membersamai juga dari pusatnya itu adalah Ismu Yahya dan Sidak. Dan begitu juga dengan Bang Ican, begitu juga dengan Kiai, begitu juga dengan Bang Kiki sebagai orang-orang guru-guru kami yang bersamai di Masjid Makan-Makan Masjid Baitul Huda. Seperti itu. Masya Allah. Baik, laporan yang amat sangat menarik Bang Fadli. Kita doakan semoga Masjid Baitul Huda atau Masjid Makan-Makan yang ada di Bandung ini kebermanfaatannya makin meluas. Amin. Ya, dan mudah-mudahan bisa membangun jejaring masjid makan-makan secara nasional bahkan internasional ya Bang Fadli. Amin ya Allah. Ya. Jadi nanti dari Bandung untuk Indonesia, dari Bandung untuk dunia. Masya Allah. Amin. Terima kasih Bang Fadli, dan kami juga amat sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih banyak kepada semua orang baik juga yang sudah membersamai masjid ini. Kami mengajak untuk terus istiqomah, terus bersama masjid ini karena masjid ini memiliki kebermanfaatan yang luar biasa. Terima kasih Bang Fadli. Sama-sama. Insya Allah kita akan lanjut bincang-bincang lagi ke penggerak yang lainnya. Sudah hadir juga di tengah-tengah kita ada Kak Wawan. Nah, ini agak unik ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Beliau adalah pengasuh Masjid Jalan Cahaya, masjid yang terletak di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, di Pulau Lombok gitu ya. Uniknya Bapak Ibu, masjid ini sesuai dengan namanya, masih dalam bentuk cahaya. Kita doakan bersama-sama ya. Bagaimana ceritanya masih dalam bentuk cahaya, mungkin akan langsung dijelaskan ya. Kenapa malam ini saya minta beliau juga sharing, karena uniknya walaupun masjidnya dalam bentuk cahaya, tapi kebermanfaatannya sudah amat sangat luar biasa. Seperti apa kiprahnya, kita dengarkan langsung pemaparan singkat dari Kak Wawan, pengurus Masjid Jalan Cahaya Lombok. Silakan Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ican dan kawan-kawan semuanya. Orang-orang baik, sahabat-sahabat, guru-guru kami semuanya. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makasih banyak. Ya betul, jadi Masjid Jalan Cahaya ini masjid yang belum ada masjidnya. Masjid yang belum ada fisik bangunannya. Namun alhamdulillah atas izin Allah sudah mulai dirasakan kebermanfaatannya oleh umat. Nah, berawal ini dari garasi kok rumah kontrakan kami. Mungkin Bang Ican kalau ada gambar-gambarnya boleh dibantu. Nah, jadi berawal dari rumah kontrakan kami, saya. Rumah kontrakan ini Bapak Ibu awalnya itu ada 4 orang anak saya dan istri saya. Jadi kami berenam di sana. Nah, plus tim-tim kami, Masya Allah, Tabarakallah. Tim-tim kami ini yang mau dulu awal 1, 2. Akhirnya mulai sekarang atas izin Allah, Bang Ican, tim kami kurang lebih 26 orang. Itu yang bersama-sama kemudian membersamai Masjid Jalan Cahaya ini. Awalnya dari garasi, sebetulnya sudah sempat kemudian diberikan amanah untuk mengelola masjid, Bapak Ibu. Tapi ada sesuatu, kita memilih untuk tidak melanjutkan mengelola masjid tersebut. Nah, saat ini kami terus berjuang, walaupun belum ada masjid fisik bangunannya, masih di garasi kami, masih di jalan yang juga kita pakai, masih di
di lapangan yang juga kita pinjam itu terus untuk bergerak. Tapi atas izin Allah, kurang lebih berkat bantuan ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat semuanya, atas izin Allah, kemarin di bulan Ramadan, hampir 50.000 orang yang terbantu. Bang Insya Allah. Jadi, walaupun nggak ada bangunannya, nggak ada fisik masjidnya, atas izin Allah, kita bantu kurang lebih 50 orang. 50.000 orang, 49.222 orang. Itu berbagai program, ada tadi makan-makan juga, buka puasa, ada kemudian sahur, dan kita juga karena kita tidak punya masjid Bang Ican, kita cari masjid yang paling banyak jamaahnya. Masya Allah. Dari Jadi penyalurannya di masjid yang sudah ada ya Kak ya? Betul, di masjid yang sudah ada, kemudian yang ini masjid milik pemerintah, Islamic Center, dan kita yang melayani. Nah, banyak yang apresiasi di Facebook kita, di tempat kami ini luar biasanya ini. Harusnya begini nih masjid ini. Masya Allah. Kawan kalau boleh tahu berapa sekarang tim yang ada di Masjid Jalan Cahaya? Di Masjid Jalan Cahaya kurang lebih 26 orang. Semuanya. 26 orang. Nah, itu dedicate. Mereka berkhidmat, mereka berkarya 24 jam kapanpun siap untuk khidmat untuk masjid Bang Ican. Jadi 26 orang ini ada di antaranya mereka santri, ada leadernya, ada HRD, lengkap Bang Ican. Semua ada fundraiser, ada tim advertiser, dan ada tim media dan lain-lain. Alhamdulillah sudah mulai lengkap tim kita. Yang belum ada adalah tanahnya. Nah, Masya Allah. Izin Allah. Baik. Bang Ican, izin Allah, alhamdulillah berkat bantuan kawan-kawan saat ini sudah mulai terkumpul beberapa angka yang cukup baik untuk memulai. Boleh disebut ya Bang Ican ya? Boleh Kak. Nah, alhamdulillah berkat support dari Bapak Ibu di bulan Ramadan kemarin kurang lebih 1 miliar sudah terkumpul untuk pembebasan lahan Masjid Jalan Cahaya. Masya Allah, luar biasa. Nah, butuh DP-nya 2 miliar karena di Mataram ini harga tanah nggak kaleng-kaleng Bang Ican. Amin. Tapi strategis, insya Allah kalau sudah ada tanahnya, ada masjidnya, sekarang saja sudah 50.000 orang Bang Ican, belum ada masjidnya. Gimana kalau sudah ada masjidnya? Tentu akan lebih Masya Allah. bergerak lagi insya Allah. Dan Amin. selanjutnya Bang Ican setelah Ramadan, kita siap untuk kurban terbaik. Ada kurban terbaik, ada kurban semua orang bisa kurban, artinya semua bisa kurban ini, biayanya nanti murah. Nah, yang bagi yang mau di Lombok, boleh di Lombok. Bagi yang di Bandung ada MS, Masjid Makan-Makan. Di Jawa Barat ada MSP ya, silakan. Pilih yang baik, pilih yang paling nyaman. Barakallahu fiik. Itu Bang Ican, minta doanya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon doanya untuk Masjid Jalan Cahaya yang belum ada masjidnya, segera Allah wujudkan masjidnya, segera Allah wujudkan tempat terbaik dan dibangunkan oleh Allah dengan bersama orang-orang terbaik dan bersama orang-orang baik yang ada di Zoom ini. Barakallahu fiik. Makasih banyak Bang Ican. Mohon doanya. Sama-sama kawan. Semoga kita doakan ya Bapak Ibu, semoga apa yang diharapkan segera terwujud ya. Segera terbangun bangunan fisik masjid dari Masjid Jalan Cahaya. Terima kasih kawan atas sharing-sharingnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Kita nanti akan sharing-sharing lagi dengan penggerak yang lain. Satu lagi ya mungkin ya, satu lagi kita akan kemana lagi ini ya? Jawa Barat sudah, Lombok sudah. Mungkin kita akan mohon maaf kepada peserta jangan mengotak fitur yang ada di Zoom ya. Nanti peserta yang lain terganggu ya. Jadi recording in progress. Oke. Nah, itu tadi kita baru sharing kedua penggerak ya. Masih ada masjid-masjid kita yang lain ya. Mungkin saya akan sebentar. Saya cek dulu akunnya apakah sudah ada di tengah-tengah kita. Oke. Kita ke Duta Quran, ada Umi Rashid ya. Assalamualaikum Umi, bisa on cam dan mendengar suara saya Umi? Dari Duta Quran.
Oke. Nah, alhamdulillah Umi Rashid dari Duta Quran sudah ada di tengah-tengah kita. Nah, baik, ini juga unik ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu dengan kisah hidup beliau, wah pasti akan terkagum-kagum gitu ya. Bagi yang sudah tahu pasti sudah mengenal Umi Rashid dari Duta Quran, ya. Beliau dulunya adalah pengidap sakit kanker ya Umi. Cuman alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk kembali sehat ya dengan segala keterbatasannya. Justru pasca dari sakit membuat banyak sekali gebrakan. Salah satunya hari ini Duta Quran Indonesia membina sekitar lebih dari 2.500 guru ngaji ya di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana caranya dan apa yang sudah dilakukan selama Ramadan kemarin, Umi Rashid? Silahkan paparkan secara singkat, Umi. Jangan lebih dari 5 menit karena waktu kita terbatas. Terima kasih. Silahkan lanjutkan, Umi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Saya Umi Rashid. Saya adalah founder Duta Quran Indonesia, juga founder Sekolah Tafidz Ar-Rasyid, yang sekaligus seperti yang disampaikan sebagai salam pembuka dari Bang Ican tadi adalah seorang survival cancer. Jadi saya survive dari satu sakit yang secara medis itu disebut dengan istilah bone marrow cancer. Mohon maaf nih Bang Ican kalau putus-putus karena posisinya masih dalam perjalanan safar pulang dari Jawa Timur menuju ke Jawa Barat. Dan apa yang dilakukan oleh Duta Quran selama Ramadan, alhamdulillah selama 3 tahun Duta Quran ada, Duta Quran konsisten dengan program-programnya. Jadi kalau ada puzzle mengusung visi misi sidak mensurgakan Indonesia dengan Quran, maka Duta Quran Indonesia itu mengambil bagian yang berkonsentrasi pada guru ngaji dan santri. Jadi aktivitas Duta Quran itu berjalan selaras dengan pilar yang menjadi platform aktivitas gerakan gitu. Pilar yang pertama itu adalah profil Duta Quran sendiri, di mana kami menyambut seruan untuk memanggil seruan untuk menjadikan barisan yang teratur dalam dakwah, jadi tidak parsial gitu. Seperti yang tertuang dalam Quran surat As-Saff, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Disitulah Duta Quran mengambil bagian bahwa selama ini mungkin kita sudah mengambil program kebaikan, namun belum terjahit menjadi bagian yang berbaris rapi, teratur seperti bangunan yang kokoh. Nah, Duta Quran pilar pertamanya itu profilnya mengajak untuk ayo sama-sama kita bergandengan tangan, berjalan sama-sama agar dimanapun kita berada, program kebaikan ini bisa dirasakan oleh umat begitu. Yang kedua pilarnya adalah sharing program. Jadi kalau Duta Quran punya program, maka kita saling sharing gitu. Atas kegiatan KBM. Nah, Duta Quran dengan program sharing SDM-nya ini memiliki satu bentuk pelatihan, pendampingan, dan pembibitan kader untuk menjadi guru Quran yang nantinya siap sedia dikirimkan ke berbagai wilayah untuk kemudian mengisi kekosongan-kekosongan tenaga pengajar tadi. Bukan hanya guru yang kita sharing, tapi juga SDM itu terdiri dari tenaga non-pendidik, termasuk juga santri. Nah, santri-santri ini kayak program yang sudah berjalan hampir continue selama 5 tahun ke belakang, itu Bang Ican dan kawan-kawan, santri dari Indonesia Timur atau dari wilayah lain yang mereka berharap bisa mengenyam pendidikan, khususnya bisa merasakan pendidikan Quran dengan maksimal, namun keterbatasan lembaga pendidikan itu di daerahnya, mereka bisa dikirim ke wilayah yang bersedia menampung mereka gitu. Nah, tahun sebelum-sebelumnya ini sudah lebih dari ribuan santri yang datang dari Indonesia Timur untuk mendapatkan pendidikan full beasiswa di Pulau Jawa. Saat ini mereka bahkan sudah ada yang selesai sekolahnya, dan setelah selesai sekolahnya mereka kemudian berkhidmat ke wilayah asalnya untuk kemudian menjadi guru di sana. Lalu yang terakhir adalah sharing kontributor, di mana jika kita memiliki kontributor di wilayah tertentu,
kita juga berharap bahwa kontributor ini tidak hanya berkontribusi di wilayah kecil, tapi bisa dirasakan di wilayah-wilayah lainnya. Maka program-program Duta Quran ini mengakomodir aktivitasnya dalam 5 pilar tadi. Spesial event di bulan Ramadan, kami memberikan apresiasi, bentuk kasih sayang kepada guru-guru ngaji yang selama ini telah berjuang, mengajarkan dan mendidik anak-anak belajar menghafal Quran. Maka kami biasanya memberikan hadiah sederhana. Nah, kemarin itu kami memberikan bingkisan hari raya kepada guru, kepada santri, juga menerima dan menyalurkan zakat mal dan zakat fitrah, juga memberikan program paket pangan berupa beras yang utama dan sembako untuk guru-guru ngaji di 40 titik. Salah satunya yang paling timur itu ada di Sorong, Papua, dan yang paling barat itu sampai di Bengkulu. Selebihnya 40 titik itu tersebar di 5 pulau yang lain. Dan alhamdulillah kami semua ini seperti saudara ya Bang Ican. Jadi guru-guru ngaji ini bukan hanya sebagai rekan sejawat, tapi kami ini benar-benar satu keluarga besar. Kami bahagia dan bersyukur bisa menjadi part of SIDAK. Di sana juga aktivitas kami sangat terbantu gitu karena akomodasi perjalanan, pembinaan dan pelatihan serta pendampingan guru juga santri itu tidak dapat berjalan dengan lancar kecuali dari dukungan banyak pihak. Maka kami menyadari semakin besar posisi ini, semakin banyak hutang budi kami pada banyak pihak. Karenanya pada kesempatan yang terbatas, izinkan saya dari Duta Quran Indonesia mewakili ribuan guru ngaji serta puluhan ribu santri yang tersebar di 34 titik kota kabupaten di seluruh Indonesia di bawah naungan Duta Quran Sidak ini mengucapkan jazakumullah khairan katsiron. Terima kasih banyak untuk semua kasih sayang, perhatian, tanda cintanya sehingga sampai hari ini kami masih punya energi untuk bergerak. Tidak lupa pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak kawan-kawan semua kaum muslimin dan muslimat untuk menyelipkan doa. Semoga saja perjuangan ini tidak berhenti sampai di sini, tapi kita semua terus bisa bergerak sampai bisa sama-sama melihat Al-Aqsa dan Palestina merdeka. Itu Amin. saja barangkali Bang Ican yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih sekali lagi orang baik. Terima kasih untuk semua pihak dan kami punya SOP Bang Ican. SOP yang berlaku di semua tempat yang mungkin ini juga menjadi kabar baik untuk para peserta Zoom. Yaitu 2 kali dalam 1 hari, ba'da sholat subuh dan sebelum asar, kami semua menyebutkan atau mendoakan nama-nama orang baik, bisa disebutkan secara personel jika memang kami kenal, atau diucapkan dengan perwakilan seperti itu Bang Ican, mendoakan kebaikan, kesehatan, keberkahan dan seterusnya untuk semua pihak yang telah membantu dan mendukung aktivitas bersama SIDAK ini. Semoga Allah berkenan mengabulkan doa-doa kami semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Rashid, Masya Allah, tabarakallah ya. Dan sudah beliau jelaskan tadi, beliau adalah seorang survivor cancer yang sampai hari ini tetap nggak bisa diam. Bahkan di agenda pada malam hari ini, beliau dalam kondisi safar, artinya sedang dalam misi entah itu distribusi, sosialisasi ya. Intinya beliau amat sangat memuliakan para guru-guru ngaji yang ada di pelosok di seluruh Indonesia gitu ya. Kita doakan semoga Umi Rashid sehat selalu, berkah selalu, istiqomah sampai jannah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih ada para penggerak yang lain ya yang belum kita sapa Bapak Ibu. Masih ada Ustadz Anggi dari Masjid Jalan Cahaya, ada Ustadz Uli dari Pondok IT, ada Ustadz Hamid dari Pondok Alima Solo, kemudian ada Dayang Awal dari Rumah Cetak Hufaz yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan ya. Namun karena waktu kita terbatas mungkin akan kita taruh bisa jadi di tengah-tengah, bisa jadi nanti di belakang gitu ya. Nah sebelumnya saya ingin memastikan pemateri utama kita sudah hadir dulu gitu ya. Saya cek dulu. Oke, alhamdulillah. Sudah hadir di tengah-tengah kita, insya Allah sebentar lagi akan kita hadirkan. Oke, nah sudah ada Abi EN ya, yang sudah saya sounding tadi di awal ya. Insya Allah
kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan para penggerak nanti mungkin setelah Abi menyampaikan nasihatnya, atau bisa jadi nanti Abi juga bisa menyapa langsung para penggerak-penggerak kita yang belum tersapa tadi ya. Nah, tapi untuk mempersingkat waktu ya, kita akan hadirkan dulu Abi EN ya, dan setelah itu nanti kita akan kembali menyapa para penggerak yang lain. Ingat, pastikan ikuti sampai akhir, karena di akhir nanti akan kita hadirkan juga para penggerak dari Masjid Jalan Cahaya, dari Pondok IT, kemudian dari Hijrah Peduli gitu ya, kemudian dari lembaga-lembaga lain yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk saat ini alhamdulillah karena sudah hadir di tengah-tengah kita pemateri kita yang kita tunggu-tunggu, Ustadz Adi Pratama Larisindo, atau biasa kita sapa dengan panggilan Abi EN gitu ya. Siapa di sini yang sudah siap belajar ya, yang sudah siap mendengarkan nasihat dari beliau? Coba ketik di kolom chat dengan emot apapun itu yang melambangkan kalau malam ini kita sudah siap belajar ya. Silakan. Nah, oke. Terima kasih yang sudah merespon ya. Sudah siap banget ini kayaknya. Cuman saya izin untuk mengecek sekali lagi ya. Apakah Abi sudah siap atau belum? Kita sempat tersambung tadi ya Bapak Ibu. Cuman sepertinya kembali terputus ya. Oh, sebentar. Ya. Oke. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena gambar sudah jelas dan suara juga sudah jernih, ya, mungkin langsung saja ya kita sambut keynote speaker kita pada malam hari ini. Ya, beliau adalah Abi EN atau biasa nama lengkapnya adalah Ustadz Adi Pratama Larisindo, selaku inisiator Surgakan Indonesia dengan Al-Quran dan juga pengasuh Masjid Ismuhu Yahya. Ya, akan membedah tentang tetap istiqomah dalam taat walau Ramadan sudah lewat. Ya. Langsung saja kepada Abi EN dengan segala hormat kami persilahkan. Mic-nya Abi. Oke, makasih banyak Bang Ican. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idali awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Alhamdulillah, ayah bunda, keluarga besar Sidak yang dirahmati Allah, khususan para sahabat-sahabat wakil pengasuh yang tadi sudah berbagi kisah perjuangannya. Ada yang sudah bergerak masjidnya, sudah punya nama tapi belum punya gedungnya. Ya kan? Ada juga yang jemaahnya sudah ramai, masjidnya sudah penuh sekali, ya kan, di Bandung Baitul Huda, tapi pengurusnya masih tidur sendiri. Nah, banyak juga lah dia. Jadi macam-macam bentuknya. Jadi kesempurnaan itu cuma punya Allah. Kak Wawan udah sempurna, anaknya 4, ya kan? Nah, anak 4, programnya udah ramai, masjidnya
bangunan fisiknya belum ada. Di Bandung jemaahnya rame, terus ratusan orang merasakan manfaat. Yang ngurusnya masih jomblo fisabilillah. Nah begitulah dia. Apa kesimpulannya? Ketawa Pak Ayahanda Fatullah. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan itu cuma milik Allah. Ketidaksempurnaan dalam hidup kita, itulah sempurnanya di mata Allah. Begitulah dia. Demikian juga ada yang alhamdulillah Lebaran bisa kumpul keluarga, dicukupkan buat pulang kampung, buat bisa punya horden baru, cat rumah baru, motor baru. Oke. Tapi ada juga yang tidak sempat pulang kampung. Jangankan kue lapis, Indomie pun tidak ada di rumah. Gitulah dia. Nah, tapi apapun yang terjadi, yang paling penting semuanya merayakan kemenangan yang Allah berikan di Syawal kemarin dengan gema Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, ada yang THR-nya nambah tahun ini? Ada? Alhamdulillah. Dan sebelumnya saya secara pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kawan-kawan yang rahmati Allah ya Bunda, sekali lagi saya mewakil keluarga besar Sidak. Mohon maaf lahir dan batin atas segala salah, segala hilap selama kita bersaudara seperti itu. Nah, tadi sekilas kita mendengarkan bagaimana Masya Allahnya apa yang dipaparkan daripada sahabat-sahabat kita dari Umi Rashid, ya kan? Dari Bang Fadli, dari Kak Wawan. Kalau berbicara hadiah, sudah banyak hadiah yang dirasakan oleh mereka atas perjuangan yang dilewati. Ya. Nah, dan ternyata yang menariknya, hadiah yang Allah berikan itu, yang tadi Umi Rashid ceritakan, Kak Wawan ceritakan, Bang Fadli ceritakan, itu berasal dari sumber bahan baku yang berbeda gitu loh. Kalau yang tadi ngomong di depan ayah bunda adalah orang-orang lulusan Bang Fadli, lulusan Al-Azhar, doktor dari Kairo, Mesir. Kak Wawan lulusan Sudan. Umi Rashid lulusan misalkan dari Maroko. Bolehlah kita tuh, ya kan, jadi jiper gitu ya, jadi insecure. Tapi tahukah ya bunda, Kak Wawan belum selesai S2-nya di Malaysia tentang parenting. Bang Fadli S1 STT Telkom. Umi Rashid tidak selesai juga kuliahnya, cuma tamatan SMA. Apalagi Bang Ican sebagai host kita, ya kan? Orang yang dibantu oleh istrinya untuk tidak menyelesaikan skripsi, jadi drop out. Apa kesimpulannya? Tak penting siapa masa lalu kita. Ternyata kekurangan dalam hidup itu adalah jalan dan cara Allah untuk menunjukkan keajaiban. Nah, gitulah dia. Dan saya ingin sharing malam hari ini kepada Bapak Ibu sebagai bentuk terima kasih karena sudah membersamai Sidak secara umum dan secara khusus membersamai Masjid Jalan Cahaya, membersamai Baitul Huda, membersamai Masjid Sejuta Pemuda, membersamai RCH Kolbun Salim, ya kan? Nah, tahukah ya bunda semuanya, wasilah ya bunda tadi, atas izin Allah hari ini kebaikan itu melipat di mana-mana. Hari ini atas izin Allah kebaikan yang tersalurkan di Masjid Jalan Cahaya berubah menjadi 50.000 penerima manfaat. Kebaikan yang disalurkan ke Baitul Huda menjelma menjadi ratusan duafa yang terbatas
untuk bisa makan aja tuh mereka harus mikir makan besok tuh seperti apa. Dan alhamdulillah hari ini Baitul Huda sudah naik satu level. Sebentar lagi insya Allah Ba'da Syawal ini akan launching dah rumah Qur'annya. Wasilah kebaikan ayah bunda, Masjid Sejuta Pemuda mengakomodir anak muda di Sukabumi untuk bisa belajar Quran dan berhijrah. Wasilah kebaikan ayah bunda, banyak guru ngaji, 1.300 guru ngaji terbantukan, tersalurkan, tercukupkan, walaupun baru sampai di level 5 kilo, 10 kilogram beras yang disalurkan, itu aja mereka udah bersyukur. Nah, semoga nanti satu saat nanti kelak di padang mahsyar, walaupun mereka tidak langsung mengucapkan terima kasih, demi Allah malaikat tidak salah catat. Allah yang maha melihat, tahu apa yang Bapak Ibu dan Ayah Bunda sumbangsikan. Dan itu akan diklaim nanti di akhirat kelak menjadi sebuah kebaikan di perhitungan yaumul hisab kelak, dan menjadi pembela, ya kan. Demikian juga kebaikan yang di teman-teman di Hijrah Peduli, ribuan nasi box setiap hari pondok-pondok Quran. Sehingga inilah praktek yang bisa dilakukan hari ini. Kita mikirin banyak orang, maka satu saat banyak orang mikirkan kita. Dimana satu kisah, mungkin beberapa udah pernah dengar, tapi saya rilis lagi. Ini kisah nyata di Malaysia, Bapak Ibu sekalian. Di Malaysia itu kan jalannya besar-besar ya, jalannya gede. Ada seorang pengusaha yang kebetulan karena ngejar waktu buat meeting, mengemudikan mobilnya amat sangat kencang sekali, laju banget. Di atas 120 km per jam. Entah tiba-tiba bannya slip, jadi kecelakaan tunggal, mobilnya kebalik, dan membuat seorang pengusaha tersebut harus cedera yang cukup parah, di mana membuat dia harus patah tulang rusuk, ada pendarahan, dan membuat akhirnya beliau tak sadarkan diri dan dibawa ke ICU. Dalam perjalanan proses yang sedang koma tadi, tepatnya kalau waktu realnya itu kan kejadiannya siang, real malamnya, tiba-tiba dalam komanya beliau merasa didatangi oleh sesosok cahaya, yang mana cahaya itu mengatakan besok setelah azan zuhur maka sudah selesai waktumu di dunia ini. Lelaki yang koma ini dalam keadaan komanya tanpa sadar meneteskan air mata karena kena di perasaannya. Fisiknya saja tidak, tapi ruhnya, jiwanya tetap terkoneksi sama Allah. Menetes air mata, bingung lah pihak keluarga yang menjaga. Lalu karena sudah habis waktu, kecuali kata sosok cahaya tadi mengatakan, kalau nanti ada orang yang mendoakan dirimu dengan tulus dan ikhlas. Terus dia bilang, bukankah tadi banyak pihak keluargaku datang? Iya, banyak yang datang, tapi cuman bertanya gimana kabarnya. Ya sudah, selebihnya cuman datang karena empati, datang sibuk main handphone, sejam 2 jam pulang. Tidak sampai 40 orang di antara ratusan itu yang mendoakan secara ikhlas. Nah, ini dia. Dari sini kita bisa belajar. Seburuk-buruknya teman dalam pengajian yang sangat peduli dengan kita, itulah sebaik-baiknya kawan. Meskipun mungkin dia lisannya kadang menyakitkan hati gurauannya, tapi itulah sebaik-baiknya kawan karena mengingatkan kita dalam perjalanan akhir. Tapi sebaik-baiknya bestie di luar, teman nongkrong, teman main, teman makan, tapi kagak pernah mengingatkan kita tentang Allah, itulah seburuk-buruknya teman. Itu yang Quran sebutkan di surah Al-Furqan ayat ke-28. Ada orang yang nyesal pilih kawan. Akhirnya si lelaki yang pengusaha ini datang, karyawannya datang, kerabatnya datang. Oh, bapak sakit ya bu, udah hanya sampai level empati. Karena dalam circle pergaulannya tidak pernah membicarakan
tentang akhirat, bukan tidak pernah, jarang gitu loh. Ya kan lingkungan kolega bisnis, karyawan, kerabat, ratusan yang datang. Tapi hanya sedikit, yang lain tuh ya lekas sembuh ya lekas sembuh ya, begitulah dia. Jadi bingung lah dalam keadaan yang tidak sadar, tapi ruhnya ini tetap ibaratkan merasakan. Sampailah subuh jam 9 pagi, jam 11, setengah 12, begitulah jam 12 azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai La ilaha illallah. Selesailah azan itu. Maka sebagaimana yang dia, jadi kesadaran iman ruhnya tetap ada. Udahlah tamat lah nih riwayatnya, saat dia kembali, gitulah dia. Jam 12:05, lewat 10, 15, 20, 30, sampai jam 13:00, cahaya putih tadi tidak mengeksekusi. Oke. Nah, akhirnya tak lama kemudian datanglah cahaya tersebut. Dengan seperti seolah-olah tersenyum, mengatakan, selamat ya, Allah sudah memenuhi janjinya kepada engkau. Allah merubah catatan takdirmu karena ada orang-orang yang penuh keikhlasan mendoakanmu. Kok bisa, siapa dia? Kan tidak ada orang berkunjung selain sahabat-sahabat saya kemarin. Tadi setelah sholat duha, jam-jam 10-an, setengah 11 gitu, istrimu mengimani sekali bahwasanya tidak pernah bala itu mendahului sedekah. Oke, bala itu tidak pernah mendahului sedekah. Nah, maka yang terjadi akhirnya istrimu mengontak pondok penghafal Quran yang sering engkau bantu. Dan dia menggeser sebagian kecil hartanya dan meminta doa. Tepat habis sholat zuhur, santri-santri di sana mengangkat tangan. Bahkan ada yang kenal dengan dirimu, meneteskan air mata mendoakan keselamatanmu wahai anak muda. Sehingga Allah merubah takdirnya. Catatan yang sudah dibentukkan, antum lupa, saya lupa ayatnya, bahwasanya Allah tuh bisa menghapus takdir yang sudah ditetapkan. Nah, takdir itu mau ditetapkan, tapi Allah punya kuasa untuk merubahnya. Sehingga sebagaimana janji Allah, bala tidak pernah mendahului sedekah, bala tidak pernah mendahului sedekah. Allah izinkan engkau bisa melanjutkan kehidupan lagi dan dibangkitkan ini. Bapak Ibu ayah bunda rahmati Allah, kisah itu nyata kejadiannya. Bahkan kalau dicari sirahnya, detailnya saya lupa. Tapi saya pernah mendengar kisah di mana suatu malam Nabi Musa kalau tidak salah, Nabi Musa didatangi malaikat di mana sahabat Nabi Musa hendak menikah. Ya kan? Lalu didatangi malaikat, wahai Musa, itu setelah jam menikah beberapa jam, meninggal tuh laki-laki temanmu. Kagetlah Musa. Kenapa? Ya memang takdirnya. Begitulah dia. Tapi Musa tidak boleh kasih bocorkan rahasia lagi. Sampailah esok hari ketika Nabi Musa setelah akad nikah dan melihat sahabatnya ini tetap pengikut umatnya ini tetap baik-baik saja. Musa tanya lagi, itu baik-baik saja? Kenapa? Kok bisa? Kan tadi malam kau bilang nyawanya sampai dengan setelah beberapa saat dari akad nikah. Iya, karena tadi malam sebelum dia tidur, dia sudah menggeser sebagian hartanya untuk kelancaran pernikahannya. Niatnya cuma begitu. Niatnya untuk dilancarkan nikah, bonusnya dipanjangkan usia. Nah, dan masih banyak lagi di antara cerita-cerita the power of giving, the miracle of sedekah. Ayat yang memang sudah Allah janjikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa hikmah di antara banyak kisah tadi? Saya mengucapkan selamat di antara ayah bunda yang sudah praktek, sudah jadi bagian. Mungkin, mohon maaf, saya mewakili para customer service, para wakil pengasuh. Mungkin lupa bilang terima kasih,
lupa menelpon, mengabari. Tapi demi Allah, malaikat tidak salah catat. Semoga dengan keistiqomahan ayah bunda, seluruh keluarga besar Sidak di seluruh Indonesia jadi jalan. Kalaupun memang sudah takdirnya kembali kepada Allah, kembalinya dengan husnul khotimah. Jadi jalan Allah istiqomahkan. Jadi jalan bahagia di alam barzah, di kuburannya. Dan jadi wasilah, katanya di surah Al-Hijr ayat ke-99, sedekah itu, ya kan, surah Taubah 99 jadi wasilah untuk dekat dengan Rasulullah dan dapat janji Allah. Amin Allahumma amin. Nah, cuman kita nggak tahu sedekah yang mana yang tanda kata orang Melayu tuh yang jackpot. Sedekah mana yang kena benar-benar catat. Maka daripada itulah saya rekomendasikan kalau saya pribadi dipecah, istiqomahkan setiap subuh. Maka istiqomah juga pertolongan Allah. Tapi kalau mau buat Allah tuh kaget juga nih sedekahnya. Nah, ya kan? Saya diajarin guru saya, ente kalau mau buat Allah kaget, ente dulu yang ngagetin orang. Sampai orang tuh, ya Allah, bener nih buat saya, bener buat antum. Kita pun kaget juga, ya Allah, lupa anak kosong bener dompetnya habis geser tadi. Lupa bayar listrik, mati listrik. Benar-benar kaget gitu. Oke? Nah gitu cara bikin Allah kaget, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi bukan itu inti yang saya ingin bahas malam hari ini. Itu hanya sekedar muqaddimah. Oke? Yang saya ingin bahas adalah, karena Bapak Ibu, saya hanya mereminder spill sedikit-sedikit yang sebenarnya itu sudah jadi habit. Tidak mungkin saya menasehati, menggarami para ahlul sedekah. Kan kita berjumpa karena ayah bunda sudah jadi bagian keluarga besar Sidak. Kami ini hanyalah operator. Kami ini hanyalah kurir, jembatan amal soleh dari niat kebaikan ayah bunda semuanya. Nah, ada pun yang saya ingin tekankan hari ini adalah menjaga keistiqomahan kita. Oke, kalaulah Ramadan kemarin kita begitu semangat, Ramadan kemarin kita bisa terjaga di dini hari dengan sahur, Ramadan kemarin Quran itu melekat dalam diri kita, dengan di tangan kita, di mata kita, Ramadan kemarin kita semangat sekali ke masjid, nah maka spirit yang sama, karena tidak ada jaminan, ya kan? Tidak ada jaminan. Oke, bentar ya. Tidak ada jaminan amalan kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah. Nah, itu dulu yang harus dipahami. Nah, tidak ada yang merasa, yang yakin amalannya seluruhnya kemarin di bulan Ramadan diterima sama Allah. Ada nggak kira-kira? Ada yang dapat surat, mungkin dapat email atau dapat WhatsApp dari malaikat, ya kan, Bang Ican. Tak ada yang ngejamin apa yang kita kerjakan itu diterima sama Allah, ayah bunda sekalian. Dan pahitnya adalah, pahitnya adalah sangat mirisnya bahkan menjelang akhir-akhir Ramadan, setelah kita merayakan gema takbir, mulai secara jomplang, secara drastis, jemaah saf sholat subuh tidak sama dengan 10 hari pertama, 10 hari kedua. Jemaah sholat isya, juhur banyak yang kebablas karena mengatasnamakan sibuk silaturahmi, begitu ya. Nah, tidak ada jaminan. Ya kan? Betul nggak yang saya sampaikan ini? Benar nggak kejadiannya jemaah masjid bahkan dicari? Nah, itu kenapa kita jangan sampai menjadi hamba Ramadan. Kita nih hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Nah, karena banyak orang terjebak menjadi hamba Ramadan. Nah, gitulah dia. Nah, tentu bagi sebagian orang anggapnya ini sepele, tapi ini tantangan. Kita yang sudah dalam ekosistem ini harusnya bisa menjadi asbab. Cara terbaik untuk terus bisa istiqomah adalah kitanya menjadi reminder di lingkungan terkecil kita, di
tempat lingkungan ibadah kita. Ada apa fenomena kenapa orang tuh semangat ibadah bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan tetap ajak, di bulan Ramadan kalau jam istirahat siang dia mau ke masjid, di luar Ramadan ya udah sholat tetap balik lagi ke ruangan musola kantor yang kecil, prioritasnya nongkrong makan siang sampai jam 1, setengah 2 pulang kantor, sholat udah jam setengah 2, itu yang terjadi. Maka fenomena ini yang saya sebut kawan-kawan, fenomena kalaulah Sayyidina Umar bin Khattab itu beriman di puncak kemaksiatan ketika hendak membunuh Rasulullah, maka ayah bunda, bapak ibu sekalian, ada orang yang bermaksiat di puncak keimanan tanpa dia sadari. Oke? Dia, saya ulangi ya, bermaksiat di puncak keimanan. Na'udzubillah min zalik. Nah, siapa dia? Bisa jadi itu kita gitu loh. Bisa jadi itu orang-orang terdekat kita. Kenapa? Karena cuma jadi hamba Ramadan. Yang disiapkan tuh kesibukan nata rumah, lupa muhasabah. Yang disibukkan tuh adalah sibuk menata cemilan, makanan, open house. Saking sibuknya open house lupa sholat asar. Saking sibuknya open house lupa baca Quran. Saking sibuknya mereka lebaran lupa aja sedekah subuh. Lah kan saya baca data. Terjadi hampir 90%. Ya kan, kebiasaan orang langsung berubah gitu loh. Syukur nauzubillah malaikat Israel ndak numpang lewat saat open house. Lah kan kau kemarin, jadi kadang kita sendiri sibuk open house lupa open Quran, Masya Allah. Kadang tuh kita sendiri tuh yang ngebatalin last minute hadiah dari Allah. Udah kencang nih di Ramadan. Sedekah subuh dikejar, Quran disikat, sholat di masjid jalan, ngurus anak yatim oke. Begitu masuk Syawal, ketika gitu loh. Ketika Allah meeting malaikat tolong antarkan hadiah ke Bu Nurwangsi, antarkan ke Bu Rahayu, antarkan ke Halimah. Malaikat sudah siap tuh paket hadiahnya. Begitu mau nganterin, ya kan, loh kok ditutup pintunya? Allah bilang si fulan tuh kok antarkan, karena jam segini dia sedang baca Quran. Antarkan hadiahnya, karena jam segini dia pasti sedekah. Begitu dia mau ngantarin, kok nggak ada sinyal sedekah, alamatnya kemana ya Allah? Aku kehilangan alamat dia udah nggak pegang Quran, dia di hari ini nggak ada sinyalnya, karena Qurannya nggak hidup. Dia nggak ke masjid. Itu yang sering terjadi. Nah, dan fenomena ini bukan hanya kita. Jadi sering kita bahas fenomena beriman dapat hidayah di puncak maksiat. Tapi jarang orang bahas bermaksiat di puncak keimanan. Kalau berbicara taat, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang rahmati Allah. Kalau berbicara taat, maka makhluk yang bernama Azazil itu sudah di atas kita lagi ketaatannya. Dia sudah menyembah Allah bertahun-tahun, ribuan tahun. Dia sudah berhasil bahkan sampai di level jihad. Jihad di jalan Allah. Ya kan, dengan memberantas perusak bumi sebelum manusia. Ternyata, dan dia sudah dikabulkan Allah terhadap apa yang kita mintakan doanya untuk bisa melihat wajah Allah dan masuk surga. Dia sudah masuk surga dan melihat wajah Allah. Tapi hanya gara-gara satu hal. Dia tidak lulus dalam ujian hati. Dia tidak lulus dalam muhasabah diri. Allah cuma bilang, rukuklah kau, sujudlah kau kepada makhluk yang aku ciptakan, ini makhluk terbaik. Nah, versi dia, siapa dia orang kemarin sore belum punya karya kok disuruh aku kok sujud. Nah, karena perihal itulah Azazil bermaksiat di puncak keimanan. Ingat ya, dia udah lihat surga, dia udah lihat wajah Allah, itu aja bisa berbelok. Apalagi kita yang belum lihat wajah Allah, belum masuk surga, belum di medan jihad. Berarti
potensi kita berbelok balik arah besar enggak kira-kira? Amat sangat besar enggak? Besar sekali. Nah, kalau kita tidak paksakan diri untuk ngecas seperti ini, untuk bermajelis ilmu seperti ini, maka kitalah mungkin salah satu yang menjadi makhluk yang balik arah. Jangan. Terus, apakah itu cuma di kisah Azazil? Ada sahabat Rasul bernama Abdullah bin Sa'ad bin Abisah. Apa jabatannya? Apa aktivitasnya? Penulis wahyu. Berarti kalau nulis wahyu Rasulullah, orang yang dekat sama Rasulullah. Kemudian bermaksiat, murtad, na'udzubillah, murtad pada nulis wahyu. Sempat untung ya kan, bergabung dengan musyrikin Mekah. Nah, beberapa tahun untungnya kembali lagi bertobat, dan akhirnya di zaman Khalifah Utsman bin Affan masuk Islam lagi. Nah, oke. Al-Harith bin Suwaid pernah menjadi muslim, ikut perang, murtad lagi, pernah murtad gitu ya. Jadi mengerikan Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang bermaksiat di puncak keimanan. Maka gimana ABN yang harus kami lakukan? Gimana korelasi materi pertama tentang di ijabahnya keselamatan cerita anak muda pengusaha bersedekah dengan keistiqomahan? Maka kata Allah, sembahlah aku, ya kan, sembahlah aku dengan penuh keikhlasan. Nah, itu di ujung surah Al-Hijr Allah sebutkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu. Ngapain sembahnya? Sembah mukhlisina lahuddin, menyembah Allah dengan penuh keikhlasan. Nah, maka gini, apa yang membuat orang bisa kebelok? Apa yang membuat orang bisa bermaksiat di puncak keimanan dan tidak istiqomah? Karena dua hal. Satu, dia merasa ketika dia berdoa, doanya tidak terkabulkan sehingga diputus asa dengan Allah. Dan bisa jadi juga yang kedua, apa yang dia doakan sudah diijabah sama Allah, sudah tercukupkan, sehingga membuat dia merasa sedang tidak butuh Allah lagi. Sebagaimana kejadiannya pengikutnya Ibrahim yang diselamatkan oleh pengikutnya Musa yang diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun, yang akhirnya merasa, kalau Tuhan kau baik Musa, tolonglah kasihlah kami makanan lebih. Gitulah dia. Jadi dua kondisi, ada orang yang saya lihat berhijrah karena dunia. Dia berhijrah, dia mengaji, dia punya amalan, itu berharap karena dunia. Karena dunia itu maksudnya gimana, BN? Dia berharap supaya rumah tangganya baik, supaya anaknya lulus di sebuah perguruan tinggi, supaya rumah tangganya lebih baik. Salah? Tidak salah. Sekali lagi, tidak salah. Tetapi ibadah yang dinisbatkan dengan ujung berharap hadiah berupa kesenangan dunia masih punya celah untuk membuat kita bermaksiat atau tidak mau tunduk kepada Allah. Pada contohnya Azazil tadi, ketika dia berharap jihadnya menjadi jalan untuk mendapatkan jabatan sebagai khalifah di bumi ini. Tapi kan tidak. Bukan itu yang Allah skenariokan. Nah, begitu tidak terwujud, putus asa dan kecewa sama Allah. Ada juga, ada yang tak dapat kecewa. Saya juga punya beberapa yang kisah nyata yang terdekat. Teman-teman, akhirnya tadinya bermasalah rumah tangganya, hijrah karena suami bla 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 sebagainya. Lalu bagus, udah pakai jilbab panjang, rajin majelis ilmu, ya berharap dapat kualitas kondisi rumah tangga lebih baik.
ternyata nggak dapat. Tapi begitu beliau putus asa dari rahmat Allah, tidak sabar dalam perjalanan proses hijrahnya tadi, padahal Allah sudah bilang bersabarlah dalam menjalankan proses ini, akhirnya memilih untuk futur, buka lagi jilbabnya, pakai baju seksi gitu. Jadi dia bermaksiat di puncak keimanan. Ada juga yang seperti pengikutnya Nabi Musa, udah dapat hadiah malah lupa diri, udah dapat hadiah malah dia merasa tidak butuh Allah gitu lah dia. Loh, jadi yang benar posisi yang mana BN? Apakah posisi belum terwujud atau sudah terwujud? Maka harus diluruskan. Ternyata esensi menyembah kepada Allah adalah semata-mata hanya untuk mengejar derajat tertinggi, yaitu illa ibadal hilmuhlasin, yaitu menjadi orang-orang yang ikhlas. Nah inilah dia. Jadi kalau orang ikhlas, dia betul-betul jadi hamba Allah, bukan jadi hamba Ramadan. Kalau tujuannya termasuk saya bersedekah, la nuridu minkum jaza'a wala syukura. Allah sudah kasih bocor, dan orang-orang yang bersedekah, dia tidak minta imbalan, bahkan ucapan terima kasih pun dia nggak mau. Maka kata Allah di surah Al-Insan, di surah ke-76, ayat ke-10, banyak sekali hadiahnya. Apa? Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qaum torira. Maka nanti ya kan, orang-orang yang tidak minta imbalan beribadah karena keikhlasan, fawaqahumullahu syarra zalikal yaum. Allah cabut kesusahan di hatinya. Allah lindungi mereka kesusahan di hari berbangkit itu. Ya kan? Nah, nasran wasururo, dan Allah berikan keceriaan serta kabar gembira. Dapat apa lagi? Wajazahum bima sabaru jannata wa harira. Balasan atas kesabarannya dia dapat surga dan pakaian sutra. Lalu muttaqina fiha alal araiki la yaruna fiha samsa wala zamharura. Mereka mendapat tempat duduk. Berarti ada dong orang masuk surga udah dapat tempat duduk gitu loh dia. Ya kan? Dikasih tempat duduk di dipan-dipan. Siapa mereka-mereka ini? Orang-orang yang beribadah, yang menyembah Allah dengan KPI, dengan target keikhlasan. Nah inilah yang harus menjadi spirit kita semua di bulan, oke, Ramadan sudah berlalu. Maka coba mindsetkan Syawal ini sama juga istimewanya kayak Ramadan. Nah, dan kita akan tetap semangat sampai kita di garis finish, menutup mata nanti. Nah, kemarin mungkin beberapa sudah pernah mendengar tentang kisah yang saya sampaikan dahsyatnya, bahwasanya ketika seseorang itu orientasi ibadahnya, orientasi sedekahnya adalah keikhlasan, maka hadiahnya 3. 1, Allah ampunkan dosanya. Yang kedua, mustajab doanya. Yang ketiga, dia dapat perlindungan Allah. Diampunkan dosanya, banyak sekali ayatnya. Nah, mustajab doanya, mana sirrohnya? Yaitu kita belajar dari Uwais Al-Qarni. Sampai Rasulullah memerintahkan Umar untuk minta doa ke Uwais. Siapa Uwais ya Rasulullah? Anak pemuda di Yaman. Pergilah Umar keliling Yaman, bertanya dengan para pembesar-pembesar Yaman, orang tidak kenal. Sampai Allah yang hantarkan ketemu sama Uwais. Oh ternyata Uwais ini anak muda yang mengasuh orang tua, mengasuh ibunya. Yang ibunya ini sakit, tidak bisa berjalan, dan mereka hidup dalam keterbatasan ekonomi. Tapi ibunya punya impian yang besar sekali. Apa impian ibunya? Impiannya mau berangkat haji. Nah maka udahlah kagak bisa jalan, tidak punya uang. Ya kalau zaman sekarang kan mustahil gitu loh. Bisa saja Uwais mengatakan, ibu kayaknya bercanda ya bu, minta sesuatu. Jangankan mau naik kuda, jalan aja ibu kagak bisa. Kita nggak punya uang untuk bayar unta atau bayar kuda. Jarak Yaman ke Mekah 1.800 km bolak-balik Jakarta Surabaya. Sampai akhirnya Uwais 2-3 tahun sebelum
berjuang memberangkatkan ibunya, dia latihan ke bukit mengangkat ember, mengangkat beban yang seberat ibunya. Ibunya anggaplah misalkan 70 kilo. Dia cari 10 kilo, naik lagi 20 kilo, naik lagi 30, sampai dia ngangkat 70 kilo. Itu terasa, dia ngangkat beban ibunya itu terasa ringan gitu loh. Itulah yang disiapkan benar-benar Uwais Al-Qarni. Dia korbankan masa mudanya. Dia berikan dedikasinya hanya untuk mewujudkan cita-cita ibunya berangkat haji. Maka ketika Uwais memberangkatkan haji ibunya dengan cara menggendong 1.800 kilo, maka dia dilabeli sebagai hamba yang ikhlas. Ternyata itulah kenapa Rasulullah minta Umar berdoa, minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Karena doanya dia tembus ke langit, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka semangat, kan kalaulah goals ibadah adalah keikhlasan, pasti dosis kita tuh makin nambah dan kita nggak pernah stop kawan-kawan. Karena itu belum, artinya belum nyata apa bentuk keikhlasan, nanti ketahuannya tuh nanti saat di yaumil hisab. Lalu gimana disebutkan ikhlas itu wasilah perlindungan di surah Yusuf ayat ke-24, ketika Yusuf hendak sudah didatangi, ya kan, datangi Julaika, hendak diperkosa sama Julaika. Julaika yang sudah tak bertutupkan busana sehelai benang pun sempat mengatakan, Yusuf mengatakan, aku ini lelaki normal, punya keinginan juga. Kalaulah di hari itu tidak Allah turunkan pertolongan kepadaku dengan memunculkan cahaya yang berbentuk wajah ayahku, bisa jadi aku juga menikmati, menerima tawaran untuk berzina dengan Zulaika. Nah, gitu ayah bunda. Berarti karena keikhlasan Yusuf, apa bukti Nabi Yusuf itu ikhlas? Ketika dia keluar dari sumur, dia tidak berpikir untuk cari abang-abangnya yang mencelakainya. Ketika dia diperdagangkan, dia tidak berontak. Harus kan kalau setengah-setengah orang keluar dari ini, aku mau cari nih abang aku nih, aku habisi dia, aku kabarkan dia. Bahkan sampai di endingnya Yusuf jadi raja, Yusuf tidak pernah cerita ke ayahnya, kakak-kakaknya lah yang mencelakai dia. Dahsyatnya Nabi Yusuf. Nah, jadi apa pesan utama di Syawal ini, ya kan? Mulailah naikkan level ibadah yang tadinya hanya sekedar berharap balasan dari Allah untuk kesenangan kita, maka naikkan levelnya beribadah untuk kesenangan Allah. Coba catat. Berniatlah ibadah. Kalau sebagian besar orang niat ibadahnya untuk kesenangan dirinya, tapi kita beribadah untuk kesenangan Allah. Nah, itulah level ibadahnya para mukhlasin, hamba yang terpilih. Kalau level ibadah kita sudah seperti itu, maka kita ketika ada peluang untuk berkesempatan maksiat, nggak jadi, batal. Karena Allah lindungi, kayak Nabi Yusuf, muncul pertolongan wajah Allahnya. Wajah bapaknya, wajah ayahnya Yakub. Doanya diijabah. Kalau sudah doa diijabah, jadi begitu kita tuh beribadah untuk kesenangan Allah, untuk membuat Allah tersenyum, maka Allah lah yang paling tahu akan kebutuhan kita. Nafsu kita menginginkan makan, nafsu kita menginginkan makannya kepala kambing. Nafsu kita menginginkan makannya siput, kepiting, cumi, udang gala, kerang-kerangan, nafsu kita. Nah, maka karena kalau turutin nafsu kita beli tuh. Ternyata kena di asam urat misalkan. Saya waktu itu 4 hari nemankan Ustadz Abdul Somad ke pulau, makan ikan gede-gede, udang segini-segini. 4 hari tiap hari makan begitu. Pulang-pulang tangan saya kaku gini. Saya pikir jangan-jangan ketindihan nih gitulah, karena dari hutan, dari pulau, gitu-gitulah mikirnya. Atau gejala stroke nih, sampai mikir kayak gitu. Oh, rupanya asam uratnya kena. Oke, gitu ya cara berpikirnya. Lalu tapi kalau kita
melepaskan hasrat keinginan tadi berupa terserah deh mau makan apa, maka Allah yang paling tahu kebutuhan tubuh kita akan mengantarkan asupan yang paling tepat. Gitu cara berpikirnya. Bedanya sesuatu dikejar dengan keinginan dengan sesuatu yang dihantarkan Allah. Itu dua hal yang berbeda. Karena banyak orang beribadah untuk kesenangan dirinya, untuk jadi problem solver. Salah, saya tidak mengatakan itu salah. Tapi karena ayah bunda sudah jadi keluarga besar Sidak, saya mau menawarkan sebuah hal yang lebih keren lagi daripada kesenangan kita. Jadi kalau cara satu tuh kita punya bahan baku, kita buat untuk makan kita. Tapi yang kedua, kita punya bahan baku, kita serahkanlah ke chefnya. Chefnya yang paling jago bikin makanan ketimbang kita. Gitu cara mikirnya. Oke, saya beli bahan baku nih, bukan untuk saya, untuk chefnya, untuk menyenangkan chef. Maka dia masak, melebihi daripada kita yang standar cara buatnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka inilah cara berpikir, pesan yang mau saya ajak ke seluruh keluarga besar Sidak. Mulailah dari sini dan seterusnya, niatkanlah ibadah itu untuk kesenangan Allah. Nah, agar Allah senang gimana? Lakukanlah ibadahnya dengan totalitas. Lakukanlah dengan yang terbaik. Nah, saya kasih sebuah analogi. Mungkin sebagian sudah pernah dengar lagi cerita ini. Cerita seorang sahabat Rasulullah bernama Sa'ad. Oke. Sa'ad ini satu ketika tidak muncul dalam sholat 5 waktu. Sudah 2 hari. Dan Rasulullah hafal banget siapa-siapa sahabatnya yang sholat. Akhirnya sampailah Rasulullah bertanya, ada yang lihat Aina Sa'ad? Di mana Sa'ad? Ada yang lihatnya? Tak ada ya Rasulullah. Tapi aku tahu rumahnya. Begitulah celetukan seorang sahabat. Akhirnya pergilah sahabat ini bersama Rasulullah ke rumah Sa'ad. Ternyata baru disadar Rasulullah, perjalanan Sa'ad ke rumahnya tadi itu, dari masjid ke rumah Sa'ad, perjalanan Rasulullah 3 jam. Antum bisa bayangkan, berarti berapa kilo tuh rumahnya Sa'ad. Hanya butuh 3 jam jalan kaki sampai ke masjid. Begitu sampai. Jadi film pertama saat melihat jarak yang dia tempuh menuju masjid, membuat dia mendapatkan keindahan surga. Maka dia bilang, kalau tahu gini, lebih jauh pun aku tempuh. Kenapa tidak yang jauh? Diputarkan lagi, naik grade yang kedua. Waktu itu di musim dingin, saat pakai baju 2 lapis. Tiba-tiba dilihatnya ada seorang tunawisma di pinggiran jalan sedang kedinginan, tidak punya selimut. Maka dia buka bajunya, diambil baju dalamnya yang bukan baju yang baru. Tapi wasilah dia ngasih baju itu, Allah putarkan film surga naik level lagi. Ya Allah, dibilang kau tahu gitu, yang baru yang aku kasih. Melangkah lagi dia menuju masjid, dia dapati ada seorang tunawisma gelandangan yang kelaparan dan saat mau potong roti dan melihat untuk kelaparan dia bagi 2. Dan itu membuat saat mendapatkan puncaknya surga. Terus saat bilang, kau tahu gitu, sepenuhnya roti ini aku kasih. Nah, gitulah dia. Maka apa pesan yang mau saya simpulkan ABN sampaikan hari ini sebagai pesan di bulan Syawal? 1, lakukanlah amalan yang terbaik yang mampu kita lakukan. Kalau kita mau lembur saat ngejar proyek, kita mau lembur saat ngejar tender, kenapa kita tidak mau lembur hanya untuk ngejar Allah di 2/3 malam? Kalaulah kita tuh mau jalan jauh-jauh, capek-capek, kita rela baca laporan keuangan, membaca strategi bisnis dengan rapi. Kenapa kita mau tidak sungguh-sungguh membaca Al-Quran? Nah, maka lakukan, satu kesimpulannya, lakukanlah ibadah dengan grade terbaik agar Allah yang tempat kita menyembah terkagum-kagum. Ibaratkan kalau guru ngasih tugas, yang lain tuh cuman pakai kertas HVS kumpulin, lah kita lengkap, udahlah
Yang lain itu cuma kertas HPS terus di staples gitu loh. Kita jilid, kita rapiin, di keprint, bukan tulis tangan jadi rapi, panjang pendek boldnya, judulnya. Maka dosen yang nerima tuh gak senang dong. Demikian juga Allah ketika kita melakukan ibadah sampai dengan totalitas. Setelah melakukan ibadah totalitas, agar tidak masuk virusnya Azazil yang terpleset, jangan berharap apapun. Itulah yang namanya ikhlas. Jadi kita tidak boleh minta dong ABN. Tidak ada larangan dalam meminta. Saya ingin hanya menawarkan VIP communication to Allah. Nah, lakukan ibadah yang terbaik. Ramadan paling tinggi sedekah 1 juta. Bilang sama Allah. Kalau yang lain tuh mintanya proyek, bisnis, bonus. Antum minta ya Allah. Moga Sawal bisa sedekah 10 juta sebulan ya Allah. Itu diminta. Ya udah 10 juta. Bilang lagi ya Allah. Moga bulan depan bisa sedekah 50 juta ya Allah. Itu keren banget Bapak Ibu sekalian. Disitulah gudang pertolongannya hadir. Disitulah kita masuk derajat mukhlasin. Yang berdampak 3 hal. Diampunkan dosa, diijabah doanya, dan dapat perlindungan Allah. Itu yang Allah tawarkan. Nah, semoga ini jadi spirit. Kalaulah Ramadan, contoh ya, kalaulah Ramadan kemarin yang jelas-jelas diskon pahala, kita merasa tak berdaya dan tak berhadiah, maka harusnya energi Sawalnya jauh lebih dahsyat energinya dibanding Ramadan. Abadalah yang terbaik dan niatkan semua untuk kesenangan Allah, agar kita tidak masuk perangkap tipu daya iblis yang membuat makhluk yang bernama Azazil akhirnya kalah, agar kita tidak masuk terperangkap dalam episode umatnya Nabi Musa yang ditolong Allah tidak tahu diri. Insya Allah yang harus kawan-kawan yakini, hadiah yang kalau Allah yang sudah netapin pasti lebih baik daripada hadiah yang kita sendiri perjuangkan. Oke, saya ulang ya. Hadiah yang Allah tetapkan buah dari totalitas kita beribadah, totalitas sholat, totalitas ngaji, totalitas sedekah, totalitas bantu guru, totalitas membersamai dakwah, dan tidak berharap apa-apa, itu jauh lebih baik. Karena Allah yang desain. Saya sendiri ngerasakan ketika saya berpikir gimana ya tim-tim orang-orang terdekat saya mobilnya, kendaraannya lebih baik. Kita berjuanglah. Alhamdulillah ada tim yang bisa dapat kecukupan rezeki dari bisnis yang diamanahkan, kita kawal, bisa beli Recording stopped. Innova, Toyota, Venture. Ada yang bisa beli Mazda 8, ada yang beli pimpinan beli expander. Saya masih pakai Ford Fiesta yang kalau secondnya cuma 80 juta. Punya enggak uang buat beli yang lain? Kemampuan Recording ada in progress. tabungannya. Tapi saya teringat satu ayat, ketika ada yang dapat nikmat, di situ ada yang hasad. Lalu saya cuma bertawakal kepada Allah. Biarlah saya bisa bantu tim. Oke, bantu mereka waktunya wujudkan impiannya dahulu. Sampai ternyata Allah takdirkan pas milad saya tahun 2022 kalau tidak salah waktu itu. Ternyata sahabat-sahabat, santri-santri di pondok, tim-tim di perusahaan bersama Kak Mira istri patungan membelikan saya kendaraan sedan mewah untuk dipakai buat dakwah. Nah, itulah yang saya pahami, yang saya sebutkan Bapak Ibu sekalian. Beribadah karena sesuatu itu tidak lebih keren beribadah kepada Allah. Karena sesuatu yang kita mau itu tidak lebih keren daripada sesuatu yang Allah mau, yang Allah antarkan. Ingat, sesuatu yang kita mau tidak lebih bagus daripada apa yang Allah maukan dalam kehidupan kita. Termasuk handphone. Dan berlaku semuanya, bukan hanya kendaraan. Handphone yang saya pakai
3 biji untuk live ini. Semuanya mereknya bukan Samsung, bukan iPhone, tapi mereknya Casio. Belum punya handphone kan yang punya mereknya Casio enggak? Merek handphone Casio ada yang punya? Belum. Namanya dikasih orang. Nah, itulah dia. Kan handphonenya dikasih orang. Nah gitulah ya bunda, Ramadan ini saya ngerasakan, saya bilang sama istri jangan banyak-banyak beli makanan, beli kue. Ya Allah, santri, tamu, saudara ngantarkan penuh-penuh kulkas. Nah, tugas saya itu, saya sadar diterima, kasih. Nah, makasih ya yang udah kasih hampers, kasih kue. Nah itu. Dan kabar baiknya, tidak mesti hanya EN yang dapat kesempatan itu. Kita semua sama, ya kan, dikasih orang, Casio. Kita semua hamba Allah. Allah tidak lihat titel. Allah tidak lihat pondok pesantren mana dulu. Allah lihat selama kita sungguh-sungguh beribadah dan tidak punya kepentingan untuk diri kita selain kepentingan Allah, selamat. Antum berkesempatan jadi orang dalam. Yang lain tuh misalkan Pak Fatullah Allah takdirkan orang baik, punya banyak kendaraan. Terus Pak Fatullah pinjam mobil dong. Ya ini kuncinya. Saya dikasih mobil sesuai dengan mau kemana Bang En? Ini mau aja ibu, ada nih pakai R3 aja. Pak Fatullah pinjam kendaraan dong, ini pakai Nova saja. Tapi itu karena berkomunikasi, karena pas ada keperluan saja. Tapi kalau saya berkomunikasi silaturahmi sama Ayah Fatullah bukan karena kepentingan, tapi karena saudara seiman. Habis sholat zuhur kita jalan bareng, makan di warteg, malam habis sholat isya makan mie Aceh, ngobrol bareng berteman. Udah seminggu, sebulan, berbulan-bulan, sampailah bertahun, kebiasaan ngobrol di jalan. Tiba-tiba Pak Fatullah pinjam kendaraan, tuh main aja ke garasi, pilih sendiri aja mana yang lu suka. Itu tuh hal yang berbeda kawan-kawan. Betul nggak kira-kira? Nah, begitulah dia kalau orang sudah di level totalitas beribadah dan tidak punya kepentingan apa-apa. Lalu kalau kami sakit gimana BN? Kami punya hajat untuk anak. Tidak ada yang salah dengan doa-doa itu. Oke? Tapi Mbok ya sampai kapan tuh kita tuh tanda kutip ya jadi hamba yang miskin di hadapan Allah. Boleh nggak sih minta? Boleh. Tapi sekali lagi saya mengajarkan kawan-kawan menjadi hamba yang next level. Yang datang ke Allah tuh bukan hanya meminta, tapi bersyukur. Makasih ya Allah, Syawal ini udah bisa kumpul. Makasih ya Allah, Syawal ini selesai 30 hari. Walaupun dia asam urat, walaupun dia kolesterol, walaupun sedang terbaring. Makasih ya Allah. Tapi dia tidak melihat kekurangan itu. Bahkan kalau kau lihat ayat tentang yang dibaca Nabi Ayub saat sakit, coba lihat ayatnya. Inni masanniyad dulu, sesungguhnya aku sakit dan engkau maha penyayang. Inni masanniyad dulu, sesungguhnya aku sedang sakit. Wa anta, dan engkau arhamur rahimin, maha pengasih lagi maha penyayang. Kok sakit bukan minta sembuh, malah bilang Allah tuh maha pengasih lagi maha penyayang. Tandanya apa? Itulah ajaran tentang bersyukur. Kau bersyukur ya. Yusuf lagi sakit tuh obatnya. Banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah. Sakit kepala. Kasih Allah udah sakit kepala. Syukur di rumah. Enggak di rumah sakit. Bersyukur dia. Nah syukur itulah obatnya. Alhamdulillah ya Allah. Uang tinggal 5.000. Yang doa yang dulu. Doa orang-orang lain. Ya Allah tambahlah rezeki. Minta Allah uang. Kita enggak. Makasih ya Allah. Ya kan masih ada duit 5.000 di dompet. Oh, itulah yang membuat Allah kasih lebih kepada kita. Begitulah kaidahnya. Karena derajat tertinggi seorang hamba bukan hanya sekedar beriman, bertakwa, tapi adalah mukhlasin. Hamba yang dipilih untuk ikhlas di hadapan Allah. Caranya bagaimana? Totalitaslah beribadah tanpa kepentingan apa-apa dalam diri kita. Yang kita lakukan hanya untuk membuat Allah suka, bahagia. Maka kalau sudah sampai di level itu, selamat. Allah akan titipkan kunci gudang rezeki kepada dirimu, wahai saudara-saudaraku. Rezeki bagi orang sakit Allah sembuhkan tanpa obat. Ya kan? Kalaupun berobat, tidak perlu bayar mahal-mahal dan ketemu obat yang pas.
rezeki orang sedang gelisah rumah tangganya, tiba-tiba suami lebih sayang, istri lebih taat. Itulah hadiah-hadiah di luar kemampuan kita. Nah, jadi sekali lagi yang saya ingin sampaikan adalah ingat-ingat, ya kan, Allah memang tidak mengapresiasi secara langsung akan kebaikan ayah bunda, tapi percayalah kita masih ada di Zoom bersaudara ini udah bagian daripada kasih sayang Allah, karena Allah ingin teman-teman Bapak Ibu terus mendapatkan hikmah. Yang kedua, hati-hati, jangan lupa, tetaplah fokus, tetaplah menaikkan derajat keimanan. Makanya teman-teman yang mengucapkan salam, saya cuma doa moga sawal iman dan amal solehnya makin melesat. Nah, harusnya demikian. Gimana pokoknya makin menanjak kayak gitu lah dia. Amin. Caranya gimana? Totalitas lah, naikkan grade-nya. Yang tadinya sudah totalitas beribadah, naik level lagi. Bukan hanya beribadah, tapi jadi penggerak ibadah. Ajak orang, ayo bikin program kemasjidan. Tinggal tiru program sesuai dengan demografinya. Mau niru cara Ismu Yahya, Baitul Huda, Jalan Cahaya, Sejuta Pemuda, Rumah Hijrah, banyak. Dari bergerak, misalkan Bang Bejo, tim Rumah Hijrah, saya boleh nggak ngajak teman-teman untuk juga bersedekah? Boleh, berarti naik level, bukan sedekah, menggerakkan sedekah. Kak Wawan, saya boleh ngajak teman-teman, ini kan kurang 1 M lagi, patungan untuk bebaskan, dapat informasi disebarluaskan lagi. Itu namanya bergerak dan menggerakkan. Kita sedekahnya cuma 100.000, 200.000, 500.000. Tapi orang yang kita gerakkan dari kontak WhatsApp kita, dari sosial media kita, ada 100 orang yang juga sedekahnya 1 juta, 500.000, 200.000. Bisa jadi kalau ditotalin 50 juta. Maka nilai 50 juta sedekahkan wasilah informasi kita, tercatat juga Bapak Ibu sekalian. Itulah indahnya algoritma ibadah. Nah, dan terakhir, pasangkan niat. Apa yang dikerjakan tidak ada lain, hanya sekedar berharap Allah senyum melihat kita. Allah bahagia melihat kita. Sampai Allah tuh meeting, ngobrol sama para malaikat di langit. Wahai para malaikat, saksikanlah aku bahagia banget ngelihat Hamsi, ngelihat Nurwangsi, ngelihat Rahayu, ngelihat Fatullah. Dia bukan hanya bergerak, tapi menggerakkan orang lain. Maka takdirkanlah di sisa usianya untuk istiqomah dan husnul khotimah, wahai para malaikat. Sampai Allah tuh bilang kayak gitu sama kita. Kok engkau bahagia ya Allah? Coba engkau lihat tuh. Mereka udah totalitas. Mereka gak minta apa-apa lagi. Malulah kita, wahai para malaikat. Kalaulah mereka yang sudah totalitas ini tidak kita berikan hadiah yang lebih daripada apa yang mereka kerjakan, ya sudahlah, karena mereka tidak minta. Siapkanlah fasilitas surga Firdaus untuk mereka. Siapkanlah kematian yang indah untuk mereka. Takdirkanlah mereka wafat dalam keadaan sedang memeluk Quran di hari Jumat di Masjidil Haram. Sehingga aku punya alasan buat malaikat-malaikat yang lain untuk menempatkan surga kepadanya. Kenapa? Karena tidak ada balasan orang yang selain surga ketika meninggal di tanah suci dan didoakan oleh ratusan ribu orang, disolatkan di sana. Begitu malaikat, tolong kau aturkan ya, bagaimana orang-orang baik ini yang sudah menggerakkan wafatnya husnul khotimah. Oh iya, bukan husnul khotimah ya wahai para malaikat, takdirkan juga dia nanti satu surga dengan nabinya Muhammad SAW. Terus yang kedua, aku request ya kepada Mungkar dan Nangkir, nanti di kuburan kasih mereka fasilitas VIP. Dan nanti terakhir, baru izinkan mereka jumpa dan melihat wajahku. Ya Allah, indahnya ketika Allah menginstruksikan para malaikat untuk SOP kematian kita tuh seperti itu nantinya. Dan itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita totalitas bergerak. Yang sudah jadi keluarga besar Sidak melalui Hijrah Peduli, Jalan Cahaya, Sejuta Pemuda, Kolbun Salim, Pondok Alimah, dan semuanya. Ayo, jangan hanya menjadi ratu dan raja majelis taklim. Jangan puas dengan hanya sedekah. Naik level lah di Syawal ini, menggerakkan sedekah. Naik level lah di Syawal ini, menggerakkan orang yang ikut ngaji. Yuk ikut ada kajian SOS, ada kajian di Sejuta Pemuda. Begitulah dia ya bunda. Hingga suatu saat nanti Allah takdirkan, ini jemaah Sidak ya.
Sini kata Rasulullah, kumpul sebelah sini. Makasih ya. Jarak kita sudah 1400 tahun yang lalu. Kalian mau menghidupkan Quran. Kalian mau jadi wasilah, para penghafal Quran masih ada. Kalian mau membeasiswakan mereka. Sebagaimana janji aku dengan anak yatim begini. Kalian ngasih makan anak yatim. Sini kumpul mereka. Nak, inilah orang-orang yang ngasih kalian makan selama di dunia. Tidak pernah ketemu kan? Tapi Allah, Jibril memberitahu, inilah mereka. Tolong kawal ya wahai anak-anakku, kata Rasulullah. Para anak yatim, tolong genggam tangan mereka. Bawa mereka satu-satu. Berjumpa melihat wajah Allah. Nanti aku akan bersama kalian. Bukankah itu indah nanti ayah bunda rahmati Allah. Nah itu yang membuat saya pribadi terus bergerak. Teman-teman terus bergerak. Energi itulah yang membuat Umi Rasid atas izin Allah lupa punya sakit. Energi itulah yang membuat Ustadz Anggi di Sejuta Pemuda, Bang Fadli, Kak Wawan, ya kan, Daeng Awal, Bang Bejo, Kak Mira, Ustadz Hamid, Bang Ican, dan leader-leader serta para CS yang lain terus istiqomah. Nah, terima kasih sekali lagi ayah bunda sudah menjadi bagian keluarga besar Sidak. Semoga sebelum wafat kita bisa menyaksikan Indonesia punya 23 juta hamilul Quran. Amin. Nah, mohon doanya juga ya kan, tahun ini kita open recruitment, menyiapkan 4 kampus baru untuk para penghafal Quran beasiswa di level SMP. Ada 1 penempatannya di Wonosari, Jogja, ada di Sleman, Yogyakarta, ada di Banjarnegara. Kita menyiapkan, dan insya Allah tadi saya habis meeting, kalau anak-anak yang mondok sama kita itu level dari SMP bisa punya prestasi ataupun punya akademis yang bagus, maka dia 1 SMA bisa melompat langsung S1 di Kairo, Mesir. Tadi kemarin kita habis meeting dengan bagian Al-Azhar Kairo. Ketika mereka melihat standar pendidikan SMP-nya kita itu, Masya Allah, kurikulum yang S1 kita tarik, begitu diujikan. Jadi anak-anak SMP kita yang lolos, yang SMP nak SMA diujikan, masuk S1 Kairo. Maka ternyata jebol mereka dengan pengetahuan mereka. Dan standar Al-Azhar Kairo itu minimal 16 tahun. Maka kita bisa mencetak anak S1 16 tahun. Siapa yang maksa S1 tuh harus 19 tahun? Nggak ada kok kaidahnya demikian. Kalau otaknya udah sampai, kenapa kagak? Dan itu tidak lepas dari kontribusi ayah bunda semua yang rahmati Allah. Nah maka insya Allah tahun-tahun ini Sidak akan berkonsentrasi kepada pendidikan, mencetak kader-kader yang banyak. Kader kita bukan hanya ngurus pondok, tapi kader-kader penghafal Quran kita akan kita sebar. Jadi dari setiap tahun angkatan, contoh ada 500 orang, 250 orang ini kita siapkan untuk menebar lagi memimpin pondok. 250 orang ini kita sebar ke sipil. Mereka kita kuliahkan kedokteran. Mereka kita masukkan ke STAN, IPDN, STIS, okay, sekolah STPN. Maka akan lahir hakim-hakim yang hafal Quran, yang takut sama Allah. Akan lahir Kapolda, Kapolri yang hafal Quran, dokter yang bukan cari duit dengan obat yang mahal, yang penting orang bayar, sembuh urusan belakangan. Tapi dokter, ibu, ini obatnya murah, cukup kok. Bahkan tidak pakai obat, begini caranya. Itu yang mau kita siapkan. Nah mohon doanya. Sedang kita siapkan ke sana, merapikan lagi. Kita tidak bisa berharap dengan orang luar. Kita berharap dengan kita, kebersamaan ini. Jadi sekali lagi saya terima kasih banyak sekali ayah bunda. Boleh diinformasikan Pondok Hafiz Quran Sleman di Jakarta, Kak? Ya, nanti dikirimkan linknya ya. Kang Ican atau Ustaz Aldo atau tim yang hadir, ada link beasiswa. Sebentar ya. Nih, saya kirim aja, tak lupa. Sama Ustaz Aldo kalau tidak salah saya. Oke, bentar ya. Ini saya kirimkan. Ya. Nah. Ini
Nah, silakan. Itu dia, silakan dilihat, dibaca. Beasiswa kaderulama.com Mumtazah. Selevel SMP, SMA, bahkan selevel S1. Jadi kita siapkan dia kader-kadernya. Begitu ayah bunda yang dirahmati Allah, pertemuan hari ini. Terima kasih. Tentu persaudaraan kita di Sidak ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini semua Allah yang desain. Ada yang diamanakan di struktural seperti kami yang harus bekerja. Ada yang diamanakan di kultural, walaupun dia tidak di internal, tapi spiritnya surgakan Indonesia dengan Al-Quran kayak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak, yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Berkah selalu. Terima kasih juga para wakil pengasuh yang sudah membersamai teman-teman dari Jalan Cahaya, Alima, ya kan, Kolbun Salim, Al-Akhyar, semuanya yang terlibat, MSP, Rumah Hijrah. Nah, semoga kita semua terus berbuat, Buya Yasril dan semuanya ya. Jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Abi sudah menyampaikan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Kita doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang Abi sampaikan tadi bisa kita pahami, kemudian bisa kita amalkan, dan bahkan bisa kita ajarkan ke yang lain. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi wasilah amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kita juga doakan semoga Abi EN, semoga selalu Allah jaga kesehatannya, Allah istiqomahkan dalam dakwah, istiqomah sampai jannah. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, seperti yang saya janjikan tadi, ya, di akhir setelah materi dari Abi EN, ya, jika masih memungkinkan kita akan coba untuk lanjutkan bincang-bincang kita dengan para penggerak sidak, ya. Cuman sebelumnya saya cek dulu. Sebelum kita hadirkan para penggerak sidak selanjutnya, bagaimana apa yang disampaikan oleh ABN tadi bermanfaat Bapak Ibu? Kira-kira apa yang dirasakan setelah mendapatkan materi dari ABN tadi? Coba ketik di kolom chat gitu ya. Kemudian dari materi yang disampaikan tadi, bagian mana yang paling berkesan, ya, silahkan ketik di kolom chat gitu ya, berbagi dengan yang lain. Nah, sebenarnya sebagai yang saya ucapkan tadi di awal, ya, di akhir sebenarnya kita masih mau berbincang-bincang dengan para penggerak gitu ya. Cuman Ana dapat konfirmasi tadi, ya, beberapa penggerak sedang berhalangan mendadak, ya. Tadi saya juga mendapatkan konfirmasi bahwasannya ada Ustadz Anggi lagi sedang dalam perjalanan ke rumah sakit mengantar mertuanya yang lagi dibawa ke rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan mertua Ustadz Anggi Allah cabut, Allah angkat penyakitnya, dan kalaulah memang sedang dalam kondisi sakit, kita doakan semoga sakitnya jadi wasilah pengukur dosa beliau, seperti itu, ya. Nah, dan juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini bukanlah pertemuan terakhir. Insya Allah kita akan hadirkan kembali program-program yang tidak kalah luar biasanya di kemudian hari, ya. Himbauan kami tetap istiqomah, ya, istiqomah membersamai surgakan Indonesia dengan Al-Quran lewat jejaring sidak manapun itu, ya, entah itu Hijrah Peduli, entah itu RCH Kolbun Salim Makassar, entah itu Pondok Quran Alimah Solo, entah itu Masjid Jalan Cahaya Lombok, Masjid Sejuta Pemuda Sukabumi, Masjid Baitul Huda atau Masjid Makan-Makan Antapani Bandung, dan juga jejaring kita yang lain, ya, mitra-mitra dakwah kita yang lain. Terus bersamai, karena Bapak Ibu mungkin juga tadi di awal sudah menyaksikan, ya, beberapa pemaparan baru dari 3 penggerak sidak, itu sudah luar biasa. Kita belum dengarkan
pemaparan dari para penggerak yang lainnya ya, contoh kayak Pondok IT yang ada di Jogja, kemudian juga Masjid Sejuta Pemuda yang ada di Sukabumi ya, kemudian ada RCH Korbul Salim yang ada di Makassar dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin itu yang dapat kami persembahkan pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada agenda yang tidak bisa terlaksana karena keterbatasan waktu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya. Bang Ican, bolehkah kami sharing melalui telepon mengenai anak yang ingin hafal Quran tapi tidak ada biaya? Oke. Oh ya, nanti coba chat di CS-nya masing-masing ya. Mungkin dari lembaganya masing-masing akan mengarahkan ya terkait konsultasi program ya, konsultasi donasi dan lain sebagainya. Silahkan hubungi kembali admin yang sudah menghubungi Anda sebelumnya di lembaga masing-masing gitu ya. Donaturnya Masjid Sejuta Pemuda silahkan kontak CS-nya. Begitu juga dengan lembaga-lembaga yang lain. Donaturnya Hijrah Peduli ya, silahkan kontak CS-nya, nanti insya Allah akan dihubungkan ya. Kalaupun ada pertanyaan untuk lintas organisasi, silahkan tanya saja dengan adminnya, insya Allah nanti akan dihubungkan ya. Nah, atau semua lembaga yang saya sebutkan tadi itu juga sudah memiliki sosial media yang aktif ya. Insya Allah juga kita bisa terhubung lewat Instagram ya, lewat Facebook dan lain sebagainya, seperti itu ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Mohon maaf apabila selama acara ini ada banyak yang kurang berkenan, baik itu kata-kata, sikap, perbuatan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan aktivitas kita pada malam hari ini, perjuangan kita untuk menghadiri agenda pada malam hari ini ya, menjadi aktivitas yang Allah ridhoi, Allah terima sebagai amal soleh yang berbuah pahala, mengalir pahalanya untuk orang tua kita, guru-guru kita dan semua orang baik yang sudah membersamai kita, dan mudah-mudahan menjadi penembus dosa di masa lalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita tutup agenda kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin,